Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam pembahasan firman Tuhan. Kali ini kita akan melihat kitab Yunus. Dan biasanya terbesit dalam pikiran kita waktu kita membaca kitab Yunus, kita akan teringat kepada pertobatan suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Niniwe. Ada kebangunan rohani dan Tuhan ingin mengajarkan kepada bangsa Niniwe untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Tapi saya ingin mengajak saudara dalam peristiwa ini ada kebangunan rohani yang hendak Tuhan nyatakan kepada seorang nabi, yaitu Nabi Yunus. Nah, kita tahu bahwa Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe supaya bangsa itu bertobat, berbalik dari kejahatannya. Tapi Yunus pergi ke tempat lain, dia melarikan diri ke Tarsis, dan dia tidak mau bangsa Niniwe bertobat. Dan kalau kita baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 1, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Kenapa dia mengesalkan hati? Kesal karena bangsa Niniwe akhirnya bertobat setelah dia pergi ke Niniwe dan berkhotbah, dan akhirnya bangsa Niniwe bertobat. Allah tidak jadi menunggang balikkan kota itu, tidak jadi menghukum kota itu, dan Yunus marah. Dia naik ke atas itu, dia ingin ada hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Niniwe. Nah saudara, Yunus, saya yakin sekali sebelum peristiwa dia diutus oleh Tuhan, dia sudah melihat kejahatan orang-orang Asyur, kejahatan bangsa Niniwe yang menghukum, yang membuat penderitaan yang besar kepada bangsa Israel. Dan saya merasa yakin bahwa Yunus ingin agar bangsa itu dihukum karena bangsa itu sudah melakukan yang jahat kepada bangsa Israel. Bangsa itu sangat jahat. Jadi ada kemungkinan ada permintaan dari Yunus supaya bangsa itu dihukum karena kejahatannya. Tapi bukannya Allah mengabulkan permintaan Yunus, malah Allah menyuruh Yunus pergi ke Niniwe dan bertobat. Pergi ke Niniwe dan bertobat. Jadi dia pergi ke Niniwe lalu dia melarikan diri ke Tarsis, karena dia tahu, kalau lihat ayat yang kedua dalam Yunus pasal 4, dia berkata, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku?" Waktu dia masih di negeriku, dia berpikir bahwa akan terjadi seperti ini. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah pengasih dan penyayang. Waktu Tuhan meminta Yunus pergi ke Niniwe supaya bangsa itu bertobat, dalam hatinya dia merasa, ini Allahku adalah Allah yang penyayang, pasti pertobatan itu terjadi, bangsa itu pasti tidak akan dihukum. Aku hanya dipakai oleh Tuhan untuk dapat supaya bangsa itu tidak jadi dihukum. Bangsa yang ku benci itu tidak jadi dihukum. Dan perhatikan saudara, dalam zaman Yunus ada Nabi Amos, ada Yesaya, ada Mika, dan saya yakin ada banyak sekali nabi-nabi yang lain yang sebenarnya bisa diutus oleh Tuhan untuk dapat menjangkau orang-orang Niniwe. Tapi kali ini kenapa Tuhan memilih Yunus? Kenapa Tuhan memilih Yunus? Saudara, saya yakin sekali Tuhan ingin Yunus mengalami pertobatan, mengasihi orang-orang yang mungkin membenci dia. Dalam pasal yang ke-4 kita lihat ayat yang ke-6, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon ara itu. Tuhan menumbuhkan pohon ara karena ingin menghibur. Tuhan sayang sekali sama Yunus. Tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon ara itu lalu layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati
daripada hidup. Saudara lihat kekesalan seseorang yang benci kepada bangsa lain, yang tidak suka kepada bangsa lain. Namun kesabaran Tuhan menuntun Yunus untuk bertobat. Lalu Allah berkata, layakkah engkau marah karena pohon ara itu? Jawab Yunus, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternak yang sangat banyak. Artinya Tuhan ingin mengatakan kepada Yunus, engkau menyebut aku sebagai Tuhan, engkau menyembah aku sebagai Allahmu, engkau tahu sifatku. Dalam ayat 2 disebutkan, engkau tahu sifatku, aku mengasihi semua orang, aku mengasihi semua bangsa. Bagaimana mungkin kau adalah nabiku, engkau membenci bangsa lain dan mengasihi hanya bangsamu sendiri? Bagaimana engkau bisa membenci orang lain yang memusuhi engkau? Karena aku tahu Niniwe juga berbuat jahat, penyembah berhala, dan menyakitkan hatiku, tapi aku tetap sayang kepada dia. Bagaimana mungkin engkau membenci mereka, sementara aku, Allahmu, mengasihi mereka? Aku ingin supaya mereka ditarik kembali kepadaku. Bagaimana mungkin engkau mau mereka binasa? Saudara, banyak dalam kehidupan kita membenci orang karena sukunya, kita membenci orang karena perlakuannya, karena mereka jahat kepada kita. Tapi kita lupakan sifat Bapa kita yang mengasihi semua orang, bahkan mengasihi kita. Ingat, ada hutang yang begitu banyak, yang besar, yang kita harus bayar kepada Allah, tapi dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kenapa kita harus tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, walaupun dosanya, kesalahannya tidak sebesar dosa kita? Saudara, dari Yunus kita belajar sifat-sifat Allah. Kalau memang engkau adalah anak Allah, engkau adalah setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, seharusnya sifat Allah itu tercermin dalam hati kita untuk mengasihi siapapun, tak peduli sukunya, tak peduli perlakuannya kepada kita. Tuhan berkati kita semua.